warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan pemujudin kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi'i, guru IPA di MTS NW Lepak, Kecamatan Sakar Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022 di MTS NW Lepak dengan materi zat aditif dan psikotropika memakai model problem based learning di kelas 8 MTS NW Lepak. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang saya lakukan, mohon masukan kepada Bapak Ibu dosen agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, untuk mengawali pelajaran hari ini, bila lebih barokahnya ilmu kalian, marilah kita berdoa ya. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin. Oke anak-anakku, untuk hari ini ada teman-temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Pak Robi. Pak Robi, dia kenapa Pak Robi? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh ya, sehat ya. Siapa lagi? Muhammad Ali. Aldi, dia kenapa? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Kita Sari. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Oke. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Apa kabar hari ini? Siap. Oke anak-anakku, masih ingatkah kalian pelajaran waktu yang minggu yang lalu? Masih. Apa kira-kira? Zat aditif. Zat aditif. Ada yang tahu apa itu zat aditif? Zat yang ditambahkan dicampur ke makanan dan dicampurkan secara sengaja. Oke. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan ke makanan dengan secara sengaja. Apa saja jenis-jenis zat aditif itu? Apa jenisnya? Ada pemanis, apa lagi? Penyedap, pengawet dan lainnya ya. Itu adalah jenis-jenis dari zat aditif. Oke, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Zat aditif. Tropika ya. Kalian tahu nggak? Pernah lihat nggak gambar-gambar yang di depan? Nah, yang pertama itu namanya apa? Yang kedua namanya? Yang ketiga namanya? Aktif atau non narkotika dan psikotropika ya. Kira-kira gambar yang tiga ini berbahaya apa enggak begitu Bu kalian? Berbahaya. Kenapa? Karena Kenapa? mampu memberikan Apa? Kenapa? Karena zat-zat yang di depan ini mampu Kecanduan. atau kecanduan. Contohnya atau ketergantungan kalau kalian makannya ini ya, misalnya kopi sekarang atau rokok aja. Rokok ketika kalian pertama kali kalian coba itu supaya apa? Coba. Pas anak kecil itu pasti dia coba. Yang kedua apa? Supaya keren, kelihatan keren dulu pas saya SDS, keren merokok ya.
ngerokok dia keren. Terus pas selanjutnya dia akan menjadi ketergantungan atau kecanduan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Oke, yang kelima? Yang kelima? Kita mempunyai tujuan pembelajaran hari ini itu adalah 10 tujuan. Tentang itu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan tentang cara kerja zat aditif dalam tubuh di LKP. Yang ketujuh, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan laporan tentang jenis-jenis aditif dan di dalam kelas dengan percaya diri. Yang nomor 8, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan laporan tentang cara kerjanya zat aditif dalam tubuh di depan kelas. Yang 9, melalui pengamatan dan diskusi peserta didik dapat menilai presentasi laporan kelompok menilai dengan benar. Yang ke-10, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan saran atau cara menghindari dampak penyalahgunaan zat aditif dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, nanti Pak Guru akan kasih kalian bahan ajar dan LKPD ya. Oke, selanjutnya yaitu penilaian. Nah, nanti Pak Guru akan kasih kalian nih nilai ya. Dari awal Pak Guru masuk barusan sampai nanti selesai pembelajaran, Pak Guru akan menilai 3 aspek. Yang pertama itu ya, cara kalian di sini, yaitu namanya sikap. Ya, yang kedua keterampilan. Nanti kalian caranya berdiskusi sama temennya, ya, itu namanya keterampilan. Nanti jangan ada yang aktif dan ada yang pasif. Jadi semuanya lebih aktif pas kalian mengkoordinasikan LKPD-nya atau menyelesaikan LKPD-nya. Yang ketiga itu adalah pengetahuan. Nah, nanti Pak Guru akan kasih kalian pretest. Pretest itu apa enggak? Apa pretest? Pretest itu adalah untuk mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Nanti kalian membagikan pretestnya, kalian jawab, baru kalian akan kumpulkan. Oke, kalian sudah siap untuk mengerjakan pretestnya? Ya. Oke, Guru akan bagikan ya. Pretest ini ada 5 soal ya. Ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Oke, kerjakan ya, nanti tulis namanya, jawab di bawah. Akan kumpulkan. Silakan kalian jawab ya, cepat. Dua menit ya, bisa 2 menit. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kumpulkan. Oke, mari.
apa yang penting dicatat, Bapak Guru akan menyajikan video YouTube ya. Video YouTube tentang pemusnahan barang bukti. Bapak Guru minta amati video itu baik-baik, foto dia baik-baik. Catat apa yang penting di dalam video. Nah, timbulkan masalah atau pertanyaan. Nah, nanti kalian akan jawab sendiri dengan mencari apa? Mencari jawabannya sendiri yang memang sesuai dengan pertanyaan kalian di literasi atau di bahan ajar kalian. Oke? Oke, sekarang jangan ada yang main-main. Silakan amati video ini, catat hal-hal yang penting dalam video ini. Oke? Dari video yang kalian sudah tonton, ada pertanyaan apa enggak? Ada. Apa kira-kira pertanyaannya? Apakah gejala yang ditimbulkan jika mengonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Nah, ingat yang namanya zat adiktif. Adiktif itu adalah zat yang bisa membuat kalian ketergantungan. Kalau ke psikotropika itu yang tadi itu kenapa dilarang oleh polisi atau negara beredar? Karena dia itu adalah sangat berbahaya, dapat menimbulkan kematian. Nah, dari video di atas itu kan sudah jelas datanya berapa juta remaja yang memang mengkonsumsi narkoba di Indonesia. Ini narkoba ini adalah musuh dari remaja atau negara ya. Oke, dari pertanyaannya Wanda barusan itu, silakan nanti kalian buka literasi kalian atau bahasa ajar kalian. Nah, sekarang ya kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing. Silakan. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, sudah. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan kalian LKPD ya. Oke, kalau sudah kembali kelompoknya, kalau sudah duduk di kelompoknya masing-masing, Pak Guru akan bagikan sekarang LKPD. Kerja ini kalian nanti baca dulu petunjuknya, baru kalian isi ya. Silakan kerjakan.
lupa tulis namanya ya. Nama kelompoknya dan nama anggotanya. Baca petunjuknya cara pengerjaan KPD itu ya. Baru kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Sekarang Pak Guru akan bagikan untuk bahan ajarnya atau uriannya. Silakan ya, dikerjakan ya. Silakan jangan lupa tulis namanya ya, nama anggota kelompoknya. Jangan ada yang bermain-main ya, silakan kerjakan. Yuk. Sudah Pak Guru kasih tahu kalian ya. Dalam artian video yang tadi itu pasti ada timbul pertanyaan baik itu data atau bla bla blanya, silakan. Menurut saat itu kalian timbulkan pertanyaan dari video yang tadi, kalian jawab sesuai dengan video yang tadi atau sesuai dengan literasi kalian. Jangan koordinasi ya. Jangan ada yang pasif. Nah, gambar yang di atas itu, di poster itu kan mana yang termasuk zat adiktif di sana. Tinggal kalian tulis ya. Nah, yang mana-mana yang termasuk zat adiktif. Ingat, zat adiktif sama adiktif itu berbeda. Was.
koordinasikan sama teman-temannya, kelompoknya. Ini aditif non narkotika. Non narkotika itu apa saja? Ya, nah, ya tulis. Silakan baca bacanya, kasih temannya koordinasi. Ya. Ya. Jamur. Apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Coba ya. Silakan kalian cari jawabannya. Ada lagi? Kelompok apa? Gimana? Silakan. Ada yang mencari jawabannya di literasinya, ada yang cari jawabannya di bahan aja. Rangkaian yang LKPD yang kalian jawab ini kesimpulannya apa tentang aktivitas psikologika dan Oke, yang sudah jadi silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD-nya ya. Silakan nomor 1. Lagi nomor 1 silakan. Ayo maju semuanya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sini.
pembelajaran ini. Tulislah pertanyaanmu pada kolom di bawah ini. Rumuskan yang salah. Apakah gejala yang ditimbulkan jika mengonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Hipotesis masalah. 2. Berdasarkan poster di atas, apa saja zat yang termasuk zat adiktif? 1. Sabu-sabu, ganja, kokain, heroin, tembakau gorila, ekstasi, LSD. 3. Apakah setiap zat adiktif mempunyai cara kerja dalam tubuh yang sama? Tidak, karena setiap jenis zat adiktif yang dikonsumsi itu berbeda dan cara kerja. Karena berbeda penyakit yang ditimbulkan. Contohnya, rokok. Saat mengonsumsi rokok akan menimbulkan gejala-gejala yang membuat fisiknya atau perilakunya berubah. Identifikasi masalah. Lengkapi data di bawah ini dengan menyocokkan gambar pada bagian B. Zat adiktif non-narkotika, teh, rokok. Narkotika, ganja, fentanyl. Psikotropika, sabu-sabu. Macam-macam zat adiktif berdasarkan pengaruhnya terhadap syaraf pusat. Zat adiktif depresan. 1. Menekan mengurangi fungsi neuron dalam sistem saraf sehingga menyebabkan aktivitas sel otak pemakaiannya jadi melambat atau tertidur. Zat adiktif stimulan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan perifer. Efek umum mungkin termasuk peningkatan kewaspadaan, kesadaran, daya tahan, produktivitas, motivasi, gairah pergerakan, semangat detak jantung, dan tekanan darah, berkurangnya keinginan makan dan tidur. Zat adiktif halusinogen dapat menimbulkan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Analisis data. 1. Berdasarkan identifikasi yang telah kalian dapatkan, apa saja jenis dari zat adiktif itu? 1. Heroin. 2. Kokain, tembakau, metadon, amfetamin. 2. Sebutkan anggota zat adiktif bukan narkotika, psikotropika, alkohol, rokok, kopi, dan teh. Sebutkan anggota zat adiktif narkotika, opium, kokain, ganja, heroin. Sebutkan anggota zat adiktif psikotropika, LSD, MDMA, STP, dan ekstasi. 5. Mengapa rokok, teh, dan kopi termasuk dalam zat adiktif? Karena mengandung kafein yang tinggi dan dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan. Oleh karena itu, kopi dan rokok termasuk narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. 6. Apakah zat adiktif berbahaya terhadap kesehatan? Ya, karena pada makanan tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Contoh keracunan, kerusakan saraf, ginjal, hati, cacat kelahiran. Kesimpulan. Berdasarkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Jadi, zat adiktif itu merupakan istilah dari zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis dan juga menimbulkan penyakit berbahaya bagi kesehatan. Ya. Oke, teman-teman, kelompok lain-lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ada. Oke, kalau memang tidak ada, silakan duduk. Kita kasih oplus untuk kelompok 1. Di sana kan kalian sudah menonton video atau pengamatan video. Yang pertama isinya apa? Data orang Indonesia yang mengkonsumsi zat adiktif, baik itu narkotika atau psikotropika. Ya, oke. Yang kedua, jenis dari zat adiktif itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah non psikotropika dan narkotika. Contohnya, ya. Contohnya yang non itu apa? Ada kopi, apa lagi? Rokok, alkohol, ya. Itu adalah contoh-contoh dari jenis non narkotika dan psikotropika. Ya. Kenapa dia bisa masuk ke zat adiktif? Yang namanya kopi, apa
apalagi teh, alkohol, rokok ini. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, karena dia mengandung bahan-bahan seperti kafein, ya, nikotin, yang bisa menyebabkan apa? Tagihan atau kecanduan. Tagihan atau kecanduan. Makanya dia masuk ke dalam golongan zat adiktif. Ya, tapi yang ini tidak dilarang oleh pemerintah. Ya, kenapa? Ayo, kenapa? Karena ini tidak terlalu membahayakan. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama atau banyak dikonsumsi akan menyebabkan apa? Contohnya dalam rokok dia mengandung 3 unsur, ada karbon dioksida, ya, ada yang namanya tar, ada yang namanya nikotin. Yang tar ini menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Ya, yang kedua yaitu yang namanya narkotika, ya. Apa contohnya narkotika? Saya tahu. Narkotika. Oke, apa itu dulu narkotika? Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang paling bagus presentasinya dan mendapat nilai lumayan yaitu kelompok 2. Tepuk tangan. Yang kedua yaitu kelompok 1. Kenapa kelompok 1 kenapa di nomor 2? Karena tadi ada kesalahan dalam jenis-jenis zat adiktif. Nah, jenis zat itu ada tadi. Ya. Oke, paham? Nah, sekarang silahkan siapkan pensil kalian atau lapis kalian. Pak Guru akan bagikan post test atau evaluasi ya untuk materi hari ini. Oke. Nih. Silakan jawabannya dilingkar di situ ya. Jangan lupa tulis namanya. Udah cukup masih? Silakan tulis namanya ya. Seperti itu. Oke, cepat. Cepat. Oke, lihat nih, anakku, Pak Guru ajak kalian bersyukur ya, yang masih kalian sehat. Jangan sampai mendekati yang namanya zat adiktif dan psikotropika, karena zat ini adalah zat yang sangat berbahaya. Mumpung kalian masih kecil, kalian jaga diri kalian, sudah dikasih kesehatan ya. Hari ini ya, sudah dikasih kesehatan. Berhenti merokok, walaupun rokok ya, jangan merokok, apalagi sekarang rokok mahal, belum saatnya
Di rokok itu aja sudah tertuang apa? 18 tahun plus. Kalian belum 18 tahun plus. Kenapa? Karena itu sudah diuji. Ya, paru-paru kalian belum bisa menerima yang namanya zat adiktif nikotin. Paham? Nah, ingat, rokok itu ada 3 zat yang dia kandung. Yang pertama apa? Karbon, asap. Yang kedua, saus-sausnya itu. Yang ketiga apa? Nikotin. Nah, tapi ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan kanker paru-paru. Kopi juga. Kopi kalau terlalu banyak bisa menimbulkan asam lambung. Makan kurang. Ya, tapi efek dari kopi itu adalah semangat yang pertama biasanya ya. Yang kedua apa? Tidak bisa tidur. Tidak ngantuk. Nah, mari kita sama-sama bersyukur kita masih dikasih kesehatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau memang tidak ada pertanyaan, silahkan kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Ya, Pak Guru ingatkan, ya, kalian ulangi lagi materi ini. Nanti kalian baca di rumah. Cari federasi yang lain, ya. Ingat, kalian mau ranking 1 gampang, tinggal kalian banyak baca, ya. Tapi ingat, yang utama itu adalah akhlak atau adab kalian. Oke? Nah, patut ingatkan, kalian ulangi baca nanti di rumah. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari ketua kelas, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Silakan ketua kelas berdoa. Ya, mulai.